Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi'amdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Wa qala bi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhir lana lisana syirki wa ta'amu mahalla fahmi wa khitab wa nutqa bis-shawab wa amala bis-sunnah wal kitab. Allahumma ftah lana abwaab al-'ilmi wa zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis-shalihin. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa anshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti kajian kitab kita, yang mana sudah sampai hikmah ke-37. Namun sebelum kita mulai, kita minta keikhlasan dari Bapak-bapak sekalian. Khususnya kita mendoakan keluarga yang masih sakit, yang mudah-mudahan disehatkan oleh Allah. Yang ada hajat, mudah-mudahan hajatnya dikabul, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pada kedua orang tuanya Pak Haji ini menuju ke Damang, orang doakan mudah-mudahan dikabul. Amin. Ala hadhihi niyatul hasanah bi barakatil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, ya, kita lanjutkan aja Pak ya. Hikmah al-hikmatu as-sabi'atu wa salasuna qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa a'dalina bi barakatihi wa karamatihi. Kana Allahu wa la syai'a ma'ahu wa huwa al-ana 'ala ma 'alaihi kana. Yang arti terjemahnya, kana Allah ada, wala syai'a, dan tidak ada satupun perkara, satupun makhluk, segala sesuatu apapun tidak ada ma'ahu beserta Allah. Jadi Allah itu ada dan tidak ada sesuatu apapun menyertai Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa, dan adapun Allah al-ana, sekarang, pada zaman ini, pada waktu ini, ala ma alaihi kana, berada di posisi kondisi seperti sedia kala. Kalau sebelum makhluk Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, Allah tidak dibarengi dan disertai oleh siapapun, maka sekarang pun posisi Allah al-an ala ma kana alai, sama seperti sebelum menciptakan makhluk. Nah, ini hikmah yang ke-37. Pendek ya Mas? Tapi insyaallah paham ya? Paham masih. Nah, jadi Allah itu ada, wala syai'a ma'ahu, tidak disertai oleh siapapun makhluknya. Syai' itu artinya sesuatu yang maknanya itu makhluk. Jadi makhluk Allah itu kan banyak rupanya. Jadi kalau ada dalam kitab-kitab ulama itu jenis makhluk ada 10. Nama kitab itu Maqulatul Asyarah. Ada 10 yang dimasukkan kategori makhluk. Setiap yang butuh tempat disebut makhluk. Yang mempunyai panjang, yang mempunyai volume itu disebut makhluk. Yang punya ukuran besar dan kecil itu disebut makhluk. Yang dilewati oleh siang dan malam itu pun disebut makhluk. Ini syai' itu banyak sekali. Makhluk itu banyak sekali. Makanya kan kalau kita mau mengenal Allah,
Gak perlu mentafakuri zatnya Allah, gak perlu. Kenapa? Karena Allah itu tidak akan bisa ditangkap oleh akal pikiran kita. Walaupun yang punya akalnya itu akal sempurna. Saya katakan ya Rasul, kalau mau berpikir jangan berpikir tentang zat Allah. Kenapa? Karena sulit untuk menemukannya. Nah kemudian apa yang harus kita tafakuri, yang harus kita cari, yang harus kita pikirkan dan renungkan, tafakkaru fi khalqillah, yaitu makhluknya Allah. Jadi menurut Rasulullah untuk mencapai Allah itu cukup pikirkan dan renungkan makhluk. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah kasih kisi-kisi buat kita. Allah itu kan tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan makhluknya. Berarti yang ada di makhluk ada nggak di Allah? Yang ada di makhluk gak akan mungkin ada di Allah. Yang ada di Allah gak akan mungkin ada di makhluk. Bisa dipahami banyak? Yang ada di Bapak bisa jauh dari makhluk, terlalu jauh makhluk. Yang ada di diri kita gak akan mungkin ada di Allah. Kenapa? Karena kita makhluk. Dan sifat makhluk itu adalah sifat yang selalu diliputi dengan kelemahan, terutama manusia. Dan Allah udah wanti-wanti, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu lemah, manusia itu punya sifat, sifatnya pun kurang. Bapak bisa jalan, sifat jalannya Bapak itu gak sempurna. Kenapa? Karena bisa jalannya ada titiknya. Bahkan nanti sudah bisa jalan ada akhirnya. Bisa juga kita nggak bisa jalan. Nah kalau Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Dulu qadir Pak. Kalau ada dulu di Allah ya Pak. Dulu qadir, sebelum kita ada qadir. Setelah kita ada qadir tidak apa? Qadir. Setelah kita nanti dimatikan oleh Allah, qadirnya itu Pak. Qadir. Nah sifat Allah berubah. Kalau sifat kita berubah. Contoh lagi sifat Allah, innallaha sami'un basir. Allah Maha melihat. Bapak melihat, sekarang melihat Pak. Ada mimitina enggak melihat kita dulu? Ada. Ketika lahir langsung borojol, apakah bisa melihat? Oh tidak. Ternyata ada permulaannya. Secara kedokteran 6 bulan. Berapa Pak? 7 bulan. Bapak nama sekitar segitu. Bapak kan udah punya orok tapi berarti udah orokan deh. Ya artinya ada permulaannya. Nah kemudian sifat melihat kita ini apakah sudah sempurna? Oh tidak. Kenapa tidak sempurna? Bapak lihat yang jauh bisa apa? Taruhlah nggak pakai kacamata, oh kelihatan kan? Yang dekat, oh ya apa lagi ya? Kalau dihalangin, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Nah makanya kalau Allah melihatnya kayak kita pakai mata, maka nanti yang kerjaannya maksiat nggak akan tertulis catatan amalnya. Kenapa? Ada terhalang sama tembok, nggak kelihatan. Kalau melihatnya pakai mata, sama seperti kita. Kalaulah nanti ada orang yang jauh, umpamanya berada di dasar sumur atau bikin apa, sehingga dia biburji musayyadah di dalam suatu peti yang dikubur, kemudian dia berbuat maksiat, kelihatannya enggak Allah? Kelihatan. Nah sehingga sifat yang ada di Allah gak akan mungkin ada di makhluk, sifat yang ada di makhluk gak akan mungkin ada di Allah. Jadi mau menemukan Allah itu gampangnya, katakan ya Rasul, tafakuri setiap ciptaannya, selain dari itu pasti Allah. Saya bayangkan. Jadi jangan sampai Bapak sholat itu mengimajinasikan Allah. Allah itu cahaya, wadah duduk di atas kursi, celaka. Nah kenapa? Ya karena itu makhluk. Makanya ketika Imam Syafi'i, gimana sih kalau kita bisa mengenal Allah? Kullu ma yakhdiru bi balika, setiap yang terlintas di dalam hatimu, Allahu siwa, Allah itu selain itu. Jadi kalau Bapak nanti gimana Allah itu? Setiap yang tidak bisa dicapai oleh imajinasi, akal pikiran kita, setiap yang diketekkan dari dalam hati kita, Allah selain itu. Nah sehingga nanti tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah kita kembali lagi Pak. Kanallahu wala syai'a ma'ahu. Allah ada. Ketika Allah ada nggak yang menemani dan menyertai Allah?
Tidak ada ya Pak ya? Tidak ada satupun yang menyertai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak disertai oleh sesuatu, maka Allah tidak butuh terhadap sesuatu. Jadi kan gitu kan? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala disertai oleh sesuatu, contoh Allah disertai oleh istri, dia butuh dengan istri. Kalau Allah butuh istri, cilaka. Kalau Allah butuh anak, cilaka. Kalau Allah butuh malaikat, cilaka. Kenapa diciptakan malaikat? Untuk menunjukkan kekuasaan. Bukan butuh, bukan. Kenapa saya diciptakan? Untuk melihat, menunjukkan kekuasaan dan sifat Allah. Manusia itu kenapa diciptakan oleh Allah? Salah satu hikmahnya supaya Allah kelihatan kudrotnya. Terus saya banyak. Ada kita kan jadi kelihatan kudrotnya. Kalau kita kan diciptakan kelihatan nggak? Nggak kelihatan kan kudrat kuasanya Allah, kun fayakunnya Allah nggak kelihatan. Kemudian kenapa Allah menciptakan manusia itu kok bisa jenis dua, yang satu suka maksiat, yang satu tetap taat baik. Dari itu banyak, satu maksiat, satu taat. Yang maksiat diciptakan oleh Allah supaya kelihatan sifat ghafurnya, sifat pengampunnya, sifat pemaafnya. Kalau nggak ada satu pun makhluk yang maksiat, mau kelihatan nggak Pak? Nanti sifat pemaafnya Allah nggak akan berfungsi, nggak akan kelihatan. Nah kemudian kenapa nanti ada orang yang diciptakan oleh Allah, diirodahi oleh Allah, dikudrotkan oleh Allah untuk senantiasa berbuat taat, biar kelihatan sifat Rahman dan Rahimnya, sifat pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau menemukan Allah, jangan jauh-jauh memikirkan, mentafakuri zatnya Allah. Kenapa? Karena nggak akan. Tapi gimana caranya? Pikirkan setiap makhluknya. Kalau sudah ketemu makhluk, insya Allah setiap yang selain dari makhluk pasti. Sampai sini bisa lihat. Saya pilih gambaran kalau ngaji di santri itu kayak gini Pak. Kalau kita punya ikan 3, saya punya ikan, Pak RT punya ikan, Pak Ustadz punya ikan. Ikan saya dimasukkan ke dalam satu kolam yang sama, dari mulai kecil gini. Ikan saya kasih dina mastaka hulu atau yang banyak dina hulu X sebagai tanda nanti kalau sudah besar itu milik saya. Dari saya banyak. Nah kemudian yang kedua, ikannya Pak Ustadz Dadang dikasih tanda contreng sebagai tanda nanti kalau udah besar ini jadi ciri dan milik kanggo Ustadz Dadang. Nah untuk yang Pak RT, cek Pak RT, saya mah nggak akan dicirian. Memang benar gak dicirian? Gak dicirian, itu jadi ciri buat saya. Jadi tanda. Artinya apa? Kalau kita sudah tahu ikan saya yang mana, ikan Pak Dadang yang mana, selain itu pastikan. Terus bisa gimana? Gak usah Pak RT, wah saya butuhnya bikin dipuntung, akan rugi. Kenapa? Yang dua sudah punya ciri, tinggal yang satu lagi. Nah kita dikasih kemampuan oleh Allah berpikir, melihat, mendengar, yaitu makhluknya. Gak usah cari-cari yang gak ada. Cukup cari ciri-ciri makhluk, selain dari itu pasti. Sampai sini bisa dipahami banyak. Nah, karena Allahu wala syai'a ma'ahu wa huwa al-ana ala ma alaihi kana. Dan sekarang pun ketika Allah menciptakan sesuatu, sebelum menciptakan sesuatu tidak disertai oleh siapapun makhluknya, dan sekarang pun tidak disertai oleh makhluknya. Kalaulah Allah disertai oleh makhluknya, maka Allah butuh terhadap makhluknya. Dan siapanya? Nah, ketika Allah butuh kepada makhluknya, maka sifat kesempurnaan Allah jadi gugur. Nah, kalau kita sudah memahami ini, dan ini sudah menjadi intikat kita bahwa Allah tidak butuh kepada makhluknya, Allah tidak ditemani oleh makhluknya, tetapi makhluknya lah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makom orang yang mengatakan seperti ini. Ini ada di dalam kitab Sarana, yakni hadza aluman wa mutahaqqiqun bi maqamil fana. Inilah orang yang makomnya fana. Makom fana itu apa? Menganggap semuanya tidak ada kecuali Allah saja. Jadi kalau dia lihat makhluk itu, hatinya itu yang dilihatnya Allah. Karena mereka menganggap yang diciptakan gak boleh disebut wujud.
Biar gampangnya gini, Pak. Bapak punya anak bayi atau anak kecil yang belum bisa jalan. Kemudian bapak dituntun. Ada orang yang ngomong, itu anak dan bapak sama-sama bisa jalan. Bisa jalan itu untuk anak atau untuk bapak atau untuk kedua-duanya? Bisa jalan. Padahal dia belum bisa. Bisa jalannya karena dituntun. Bisa nggak sifat jalan dikasih ke anak tersebut? Pantas nggak? Ada anak yang belum bisa berjalan, kemudian bapak dituntun jalan ternyata nih. Kemudian kata bapak, nih anak saya sudah jalan. Bisa nggak disebut sudah bisa jalan? Bisa nggak? Tidak bisa. Tapi buktinya jalan. Oke, nangkap ya Pak ya. Makhluk diciptakan oleh Allah. Yang kalau tidak diciptakan oleh Allah, maka dia akan wujud. Kayak apa ya? Makhluk diciptakan oleh Allah. Yang kalau tidak diciptakan oleh Allah, dia tidak akan wujud. Anak bisa jalan karena dituntun oleh Allah, dituntun oleh orang tuanya. Kalau tidak dituntun, dia tidak akan bisa jalan. Berarti itu makhluk itu sebenarnya hakikatnya ada atau tidak? Tidak ada. Nah, ini pandangan orang pandang. Kalau kita yang mungkin secara teori ya susah. Harus masuk dulu ke makom ini. Tentu ini sangat jauh sekali makomnya gambarnya. Orang-orang yang sudah makom kefanaan ini, mereka melihat semua ini nggak ada kok. Kenapa nggak ada? Karena mereka ada itu diadakan oleh Allah. Tetapi kelihatan. Kayak tadi anak tadi, dia itu jalan, iya jalan, tapi bisa jalan nggak Pak? Bisa. Belum bisa jalan, tetapi lagi jalan Pak. Lagi jalan. Kenapa dia bisa disebut jalan? Karena lagi dituntun. Kenapa kita bisa disebut ada? Karena kita diadakan. Nah, kalau kita kembalikan kepada hakikatnya semuanya, maka semuanya ini tidak ada. Itu orang yang makomnya tanah. Nah, kayak saya gampangnya kalau guru saya itu ngasih contohnya kolom, Pak. Meja sama kolom. Kolom itu ada nggak, Pak? Ya, kan meja. Jika ada nggak kolom ini juga, Pak? Jadi sebenarnya kolom itu ada atau nggak ada sih? Kalau lihat hakikat nggak ada. Jadi adanya itu kalau ada meja. Jadi ini gitu ya Pak ya. Nah yang kayak gitu itu disebut itu wujud nisbi. Wujud yang kalau dibandingkan atau ada yang mewujudkannya. Ya kalau sekarang ada karena ada mejanya. Tapi kalau mejanya saya nggak ada nggak kolomnya? Nah sekarang kita ada. Kenapa? Karena ada Allahnya. Tapi ketika Allahnya tidak berkehendak ada nggak akan mungkin ada. Sampai sini bisa dipahami. Nah sehingga orang yang tidak punya hakikat kewujudan ini nggak boleh dikasih sifat wujud. Nah sehingga yang pantas itu makhluk itu wujud atau enggak diwujudkan. Dan seperti itulah orang-orang yang fana. Nah, mungkin insya Allah mungkin kita bisa lah ya, mudah-mudahan dengan hidayah dari Allah tetap yang banyak semuanya juga tetap dengan hidayah dengan taufik pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sudah menyadari itu betul, berarti kan kita gak punya kemampuan. Jangankan bisa menghasilkan rezeki, jangankan bisa menghasilkan manfaat, menimbulkan madorot. Untuk mewujudkan diri kita sendiri saja kita tidak bisa. Jadi kan seperti itu kan. Jadi apa sih akar biaknya yang bisa kita ambil dari hikmah ini? Ibnu Athaillah asalkan dari ingin mengajarkan kepada kita semuanya bahwa kalau kita sudah berkeyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh ke makhluknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak disertai oleh makhluknya, tetapi makhluknya lah yang butuh kepada Allah, maka jangan sampai lepaskan sifat fakir kita kepada Allah. Terkadang kita sok melepaskan sifat kefakiran kita. Fakir itu artinya apa sih? Butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah menyadari segala sesuatu ini tidak akan wujud, karena kalau tidak diwujudkan oleh Allah, tentu kalau punya harapan terbaik pasti kita sandarkan ke Allah.
Terkadang kan kita tenang wae lah, bulan depan mah ada gajian. Dan nyawa eta bos nanti di miskin usaha. Terkadang kan kita teh yang ngerusak keyakinan kita teh kayak gitu kan. Walaupun ya kayak masalah yang sepele, tetapi sering kita teh kayak gitu teh. Tenang wae ada sakit mah ada dokter. Bisa nggak dokter nyembuhin diri sendiri? Nggak bisa. Artinya apa? Artinya semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, permulaan bagi orang yang ingin seperti itu keyakinannya, jangan lepaskan kepakiran sama sekali kepada Allah. Saya bacakan salah satu kisah. Ini saya ambil dari kitab Tanqihul Qaul. Jadi kalau di pesantren itu ada nama kitab namanya Lubbabul Hadis. Lubbabul Hadis itu 40 bab yang membahas tentang hadis-hadis keutamaan, dari mulai keutamaan thalabul ilmi, membaca fadilah la ilaha illallah sampai ke akhir. Nah, ini ada dalam bab fadilatul amal membaca la ilaha illallah. Suatu ketika ada seorang ulama yang bernama Abdul Wahid bin Zaid. Abdul Wahid bin Zaid. Nah, beliau ini menceritakan suatu ketika saya ini di markabin, ada di perahu yang lagi berlayar. Kemudian patarohatna ri. Kemudian terombang-ombang di bawah angin entah kemana sampai ke satu pulau. Di satu pulau tersebut dia melihat man ya'budu asnaman. Melihat ada orang yang lagi menyembah berhala. Ada orang yang menyembah berhala. Kemudian ketika menyembah berhala itu ditanya, kamu nyembah berhala ya? Wabina man yasna'u mislah. Sedangkan di kampung saya ada orang yang bisa bikin berhala kayak gini. Kata Abdullah bin Wahid, kamu lagi nyembah berhala? Tuh di kampung saya tuh ada orang yang bisa bikin patung yang lebih hebat bahkan dari yang kamu sembah sekarang ini. Nah, kemudian orang tadi mulai tertarik pada percakapan. Kemudian ditanya, nah kemudian man ta'budun, kalau kalian siapa yang kalian sembah? Siapa yang kalian ibadahi? Siapa yang kalian sembah dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian beliau menjawab, na'budu ilahan bisama arsuhu. Kami ini menyembah Allah yang arasnya terbentang di atas langit. Kemudian kami menyembah satu zat yang bumi ini dia hamparkan dan laut itu dia taklukkan sehingga bisa dinaikin oleh kapal menjadi jalan. Nah, saya menyembah zat yang seperti itu. Kalian, apa yang Allah lakukan kepada kalian? Bisa sampai bisa mengetahui hal-hal yang hebat seperti itu. Oh, dia mengirim Rasul kepada kamu. Mengirim Rasul. Kemudian dibekali apa Rasulnya? Oh, dibekali wahyu. Coba bacakan sedikit wahyu yang dibekali kepada kalian. Dibacakannya surat Ar-Rahman sama Abdullah bin Wahid sampai ke khatam pamazala yabki hatta khatamtu. Sampai khatam dia itu sampai nangis. Nah, sampailah pada saat itu sok terangkan Islam ke saya. Terangkan Islam, Pak Aslaman masuk Islam lah orang tersebut. Nah, ini hebatnya. Ketika baru masuk Islam, Palam majan layar datang malam. Nah, kemudian kami Abdullah bin Wahid tadi beserta kru-kru yang ada di kapal mau pada tidur. Nah, kemudian kami kata, kenapa bu? Kemudian kata orang tadi, saya mau nanya, ya, Tuhan yang kalian sembah itu tidur atau tidak? Oh tidak. Nah, kata beliau, pangkumpru na hamba, pangbodoh na hamba, Tuhan yang terjaga, dianya malah tidur. Mulai malu. Orang menerangkan Islam, tetapi baru masuk Islam sudah punya hebat luar biasa. Yang pangkumpru na hamba, Tuhannya lagi terjaga, dia malah enak-enakan gitu. Sudah kami tidur karena saya yakin ini baru gejolak-gejolak ya, euforia baru masuk Islam nggak mungkin. Nah, kemudian setelah beberapa hari berlayar sampailah ke darat. Kemudian kami kumpulkan, kata Abdullah bin Wahid ini, kumpulkan beberapa dirham untuk membekali perjalanan dia nanti setelah di darat mau kemana gitu. Nah, kemudian ketika mau diberikan, dia bertanya, ini untuk apa? Iya, buat bekal kamu nanti di jalan. Saya aneh kalian. Anehnya kenapa? Kok kalian bisa seuzon itu ke Tuhan kalian? Saya ini ketika berpaling darinya, menyembah berhala, saya tetap makan dan makan. Dan sekarang saya sudah menyembah dia, dan saya sudah beriman kepada dia, masa saya akan diantar kerja? Bisa dipahami? Kalian mau membekali saya
Sedangkan saya ketika menyembah berhala saya makan. Saya dikasih makan, saya dikasih istri, saya dikasih umur. Nggak minta pun saya tetap dikasih. Sekarang ketika saya sudah menyembahnya, kok kalian malah ngasih saya bekal? Kok kalian malah kasih saya makanan? Emang dia nggak akan perhatiin saya? Cacak-cacak, ker lagi, mendua saja, tetap dibaikin. Ya apalagi kalau saya sekarang sudah bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah kehebatan orang-orang dulu. Kalau sudah memiliki sesuatu yang menancap di dalam hati, dia akan punya keyakinan yang sangat luar biasa hebat. Nah, kira-kira dari sekian banyak itu saya baca dalam kitab-kitab Safinah, salah satunya Kasifatu saja. Memang salah satu hewan yang pun banyak, hewan yang najis dianggapnya walaupun ikhtilafkan pun dan gogok. Tetapi dari gogok itu ada 10 akhlak yang dimiliki, yang harus dimiliki oleh mukmin. Ini dalam kitab Safinah, dalam kitab Kasifatu saja. Salah satunya gogok itu kalau dia punya majikan, kemudian datang balik ke rumah, diusir balik di rumah. Kalau ada, kita nggak tahu ya karena memang mungkin itu. Tapi kalau bapak nanti baca-baca artikel atau apa, itu langsung disebutkan dalam kitabnya. Itu kalau dia punya majikan, seberapa jauh pun dia pulang, kemudian dia pergi, kemudian pulang, kemudian diusir pasti balik lagi. Seperti itulah kesungguhan seseorang ingin pulang ke Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bertobat. Harusnya seperti itu. Nah, kemudian bentar. Ini sampai saya kalau bacanya saya jadi hati. Kalau gogok berimigrasi atau bersafari dan lain-lain, kira-kira bawa bekal atau tidak? Dia tidak membawa bekal sama sekali. Seharusnya mungkin seperti itu. Artinya apa? Memang secara saya kita harus berbekal, tetapi ketawakalannya harus memang full kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kepada bekalnya. Nah terkadang kita tenang di jalan tuh kalau bawa ATM. Jika ATM ditinggalin balik lagi. Akhirnya kembali lagi. Nah, salah satu cara agar kita bisa seperti ini, yaitu dengan senantiasa jangan hilangkan sifat kepakiran kita ke Allah. Karena nggak bisa sifat pakir ini sampai bapak maun, sampai saya maun, kita maun, masih terus kita sandang, nggak bisa lepas. Yang kaya butuh agar kayanya tetap ada, yang miskin butuh ke Allah agar supaya rezekinya ditambah, yang sehat butuh ke Allah, yang sakit butuh ke Allah. Bisa nggak butuh sehari aja Pak? Nggak bisa. Semuanya butuh. Nah terkadang keyakinan seperti kita punya teman, kita punya sahabat yang bisa menolong, itu yang menghalangi dan mengincar kita sehingga kita bisa berada di makom orang-orang yang soleh. Nah ini memang harus benar-benar banyak latihannya, dan salah satu latihan yang tercepat itu dari guru-guru, dari ulama-ulama, tidak lain tidak bukan selalu mengisi hati dengan lafaz-lafaz Allah. Nah artinya apapun yang kita lakukan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang berzikir itu bukan ketika duduk saja, tapi berdirinya, berbaringnya, selalu mengingat Allah. Dan dengan zikir itu insya Allah lambat laun nanti hati kita akan terbuka hijabnya dan dituduhkan oleh Allah. Nah, jadi wajah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kesungguhan seseorang berjuang di jalan Allah, nanti Allah sendiri akan tuduhkan. Tapi kalau kita hanya nggak mau berjuang dari awal, harap-harap nanti ingin disampaikan ke titik tertentu, tapi nggak mau berjuang dari awal, nggak akan sampai. Nah makanya kan kalau berbicara mursyid itu tidak akan pernah, jangan pernah dicari. Mursyid jangan pernah dicari. Apa mursyid itu? Mursyid itu mencara ulama penunjuk jalan. Penunjuk jalan itu jangan dicari, tapi nanti mursyid itu datang sendiri untuk nuduhkan kita apa saja yang harus kita lakukan sampai kita bisa ma'rifat. Datangnya mursyid itu ke siapa? Ke orang yang sudah punya bekalnya. Kira-kira kalau bapak sebagai penunjuk jalan, ada orang luntang lantung ingin ke Jakarta, dituduhkan mana? Dari Cimahi. Bekal punya. Nah,
Alamatnya ada? Enggak. Terus ke sana mau kemana? Pokoknya mah ada tujuan di sana. Tapi tahu orangnya? Enggak. Dituduh kedua. Malah makin nyiksa. Tapi kalau orang bekal ya saudara, ada uangnya, ada alamatnya, ada ciri-ciri orang yang dicarinya, ada. Yuk saya pegang katakan. Kadia, tak pas lagi. Dari sini bisa dibuat. Nah sehingga kalau sekarang kita nyari musik, gimana tuh? Nah musik itu akan datang ke orang yang minimal syariatnya paham, fikihnya yang paham, rukun-rukun sholat baiknya paham, batal sholat tahu, sunnah sholat tahu. Ini nggak ada yang wali yang bodoh, nggak ada ya Pak. Jadi wali tapi nggak tahu rukun-rukun sholat aja ya susah Pak. Jadi kekasih Allah itu harus orang-orang yang alim. Nah sehingga bagaimana caranya kita agar bertemu dengan musik? Persiapkan diri kita. Sampai sini bisa dipahami. Nah ini dari intisari dari hikmah yang ke-36 ke-37 ini, Allah ada tanpa disertai oleh siapapun dan apapun makhluknya. Dan sekarang Allah sama seperti sekarang, tidak butuh tempat, tidak butuh makhluk, tidak butuh siapapun yang Ia ciptakan. Tetapi semua yang diciptakan butuh kepada Allah. Kalaulah sudah seperti itu keyakinan yang nempel di hati, jangan lepaskan sifat kepakiran kepada Allah. Sampai sini bisa dipahami. Maka ada pertanyaan sambil bahas. Tapi masih belum paham saya mulai bahwa makhluk itu tidak akan bisa menyayangi sifat Allah. Allah tidak bisa menyayangi sifat makhluk. Yang pertanyaannya, menurut saya Allah bisa dong menyayangi sifat makhluknya kalau ciptaannya semuanya. Itu saya kurang paham. Sifat-sifat yang ada di makhluk gak bisa sama dengan yang Allah. Dan yang sifat ada di Allah gak mungkin ada di makhluk. Kenapa? Karena Allah harus beda dengan makhluk. Contohnya gini, kalau Allah sama sifatnya dengan makhluk, maka nanti menurunkan derajat Allah. Kan gitu Pak. Kalau melihatnya Allah sama dengan melihatnya makhluk, kira-kira kesempurnaan Allah jadi turun atau tidak? Dan kalau Allah sifatnya sama dengan makhluk, maka satu derajat dengan makhluk. Kalau sudah satu derajat dengan makhluk, nanti sama-sama diadakan jadinya. Contohnya inilah, Bapak sama saya sama nggak? Sama. Maka kita punya satu titik persamaan yang lebih sama bisa, yaitu sama-sama diciptakan. Kalau yang menciptakan punya sifat sama dengan makhluk, nanti dia punya titik kesamaan lain, yaitu dia juga nanti butuh pencipta. Saya melihat dengan Bapak melihat sifatnya hampir bersamaan, bukan hampir lagi, sama. Kemudian bisanya kita, kudrohnya kita pun sama. Nah, adanya dua hal yang bersamaan pasti ketemu di titik satu persamaan yang di muaranya, di pangkalnya, yaitu sama-sama diciptakan. Kayak gitu kan, kalau dua disamakan berarti nanti ada titik persamaannya. Nah, kalau Allah nanti sifatnya disamakan dengan makhluk, nanti menurunkan derajat Allah. Kenapa? Karena nanti dianggap Allah yang pun butuh terhadap sesuatu. Kalau kita punya melihat yang kurang ini ketika samar butuh alat, lalu saya banyak, berarti nanti Allah butuh makhluk dong ketika matanya samar. Saya sini bisa dipahami. Nah, sehingga nanti tidak boleh kita menyamakan sifat yang ada di makhluk dengan sifat yang ada di Allah. Walaupun sebenarnya kita harus berusaha bersifat seperti Allah. Berusaha ya Pak, tapi kan mungkin maksimal. Contoh, tapi ada yang harus ditiru, ada juga yang tidak. Dalam sifat Asmaul Husna, itu kan sifat af'al. Sifat af'al itu sifat yang berkaitan tentang perbuatan Allah. Satu, Ar-Rahman. Apa Ar-Rahman itu? Pengasih. Ada ulama yang bikin definisi Ar-Rahman itu idza sa'ala anto wa idza lam idza su'ila anto wa idza lam yus'al yakto. Ketika diminta ngasih, ketika enggak diminta marah. Tadi apa ya? Rahman itu ketika diminta pasti ngasih, tapi ngasihnya enggak mesti harus sesuai dengan permintaan si peminta.
ngasihnya Allah pasti dikasih hal yang paling maslahat. Bagaimana? Contoh, kita minta benar, tapi Allah tahu nih hamba saya itu kalau benar kuat. Dikasih uang benar. Bapak sayang ke anak umur 2 tahun minta HP, dikasih uang. Tapi ya ada bapak. Tapi kan dikasih nih. Kenapa Pak? Karena itu gak masalah. Lalu saya tanya, nah ketika Allah mengijabah doa pun sama. Permintaan kan boleh bebas, ya Allah pingin dia, pingin itu, pokoknya kalau bener doa teh. Tapi yang dikabulkan yang mana? Yang paling maslahat, yang maslahat. Dari sini dari mana? Itu Ar-Rahman. Bisa nggak ditiru kira-kira? Ar-Rahman. Bisa nggak ditiru? Ditiru oleh kita, tetapi tentu tidak akan sampai sempurna. Makanya dalam hadis kursi gini, wa kama tarhamu fakadzalika turhamu. Seperti apa engkau mengasihi makhluk Allah, maka seperti itulah Allah akan mengasihimu. Wa kaifa tarju ayyarhamakallah wa anta la tarhamu ibadallah. Bagaimana kamu berharap Allah mengasihimu sedangkan engkau enggak mau mengasihi makhluk Allah? Artinya kalau kita memang ingin diperlakukan sama oleh Allah seperti kita memperlakukan makhluk, maka semakin menyalah kita kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu sifat Rahman Allah itu kalau ngasih kebaikan, ngasih nikmat pandang bulu. Pandang bulu. Kalau bapak punya tetangga nusok ngabaldan hiji sebelah kiri, nusok bager hiji sebelah kanan, beli bakso, beli tawaran kirim kanan. Artinya kan yang kafir bukan Pak, yang taat di rezekian Pak. Yang nggak taat bahkan lebih hebatnya lagi. Kata Imam Syafi'i, ini wa minad dalili ala qada'i wa hukmihi bu'sul labib. Kata Imam Syafi'i, saking apanya berpuasanya qada dan hukumnya Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang taat tapi hidupnya tipu. Tapi kalau ada orang yang ahmak, kita lihat Thaibu Aisyil ahmak. Kalau ada orang yang pun nggak taat, hidupnya apa? Tenang, senang, asal luwi kenal, anjirna daripada yang sholat yang taat. Nah itu salah satu hal yang menunjukkan Allah itu nggak pandang. Artinya yang nggak ibadah yang Kristian. Nah kita bisa nggak kira-kira nyontoh Rahman itu? Nah kalau sudah Rahmannya, tetapi kan ada Asmaul Husna yang tidak bisa kita tiru. Al-Ahad, bisa ditiru nggak bisa. Jomblo, nggak bisa. Al-Wahidnya nggak bisa. Ya artinya ada yang perlu ditiru, ada yang juga nggak bisa ditiru. Nah tetapi ada hal-hal yang perlu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau Rahman itu kan aslinya itu luas banget. Dari Rahman itu maknanya Allah yang memberi nikmat. Dari sekian banyak nikmat ini, itu kan ada nikmat 3 yang terbesar. Satu nikmatul ijad, nikmat diwujudkan oleh Allah. Kita wujud ini kan karena Rahmannya Allah. Yang kedua nikmatul imdad. Setelah wujudnya kita butuh gak ke Allah? Butuh. Kenapa? Karena Allah nanti ngasih imdad, pertolongan, penopang agar sampai ke ajal. Ya kan banyak? Ada orang diwujudkan dari umur 1 sampai 30. Itu imdadnya Allah sampai 30 tahun, dia akan tetap hidup sampai 30 tahun. Nah kemudian yang terakhir yang paling utama yaitu nikmatul iman wal Islam. Itu dari sekian banyak Rahman itu, nah itulah yang terbesar. Nikmatul ijad diwujudkan, nikmatul imdad dikasih umur panjang, nikmatul iman wal Islam yaitu nikmat keimanan dan keislaman. Kalau sini bisa kita ada pertanyaan lagi? Cekap. Sebenarnya mau 2 nikmat tapi terlalu panjang katanya. Ada yang satu itu terlalu dalam ayat kelihatan berat. Tapi yang ini banyak. Ini saya nerangkan ini bukan berarti saya sudah sampai ke makom ini diwati-wati. Kita memang sama-sama belajar. Saya ini murni ini ngaji, murni saya itu baca.
Dan saya pun hasil ngaji, bukan hasil pengalaman. Jadi nanti kalau Bapak meniti jalan Bapak sendiri, pengalaman Bapak mungkin bisa berbeda dengan yang tertuang di dalam kitab. Kenapa? Karena sekian banyak saya melihat pengalaman ulama dari sarah hikam, satu sarah dengan sarah yang lainnya kok beda-beda isinya. Ternyata perjalanan rohani setiap orang itu bisa berbeda-beda. Terus yang banyak. Nah sehingga kita tahu saja dulu konsep awalnya seperti ini, dan nanti kita mulai latihan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar selalu dibimbing langkahnya. Ada pesan dari guru saya sebagai pengganti guru mursyid, sebagai pengganti guru mursyid yang menunjukkan kita untuk terlibat kepada Allah, itu bisa diwakili dan dibadali dengan senantiasa dalam baca sholawat sebagai pengganti sebelum datang guru mursyid. Kenapa? Walaupun ada keterangan Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, zikir terbaik adalah la ilaha illallah, tetapi ketika zikir la ilaha illallah Bapak ingat Rasul kan? Enggak, jarang. Tapi kalau kita langsung tanpa adanya wasilah Rasul langsung ikut ke Allah, cinta sama Allah, susahnya luar biasa. Nah makanya ketika kita bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terus kita yang pendek, bagusnya tambahan dikit, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, segitu, atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditambahin sedikit. Itu ingat Allah, ingat Rasul. Kenapa bisa ingat Allah? Allahumma ini apa? Ya Allah. Ini yang pertama kita udah ingat Allah kan? Tapi hari-hari ingat Rasul betul. Ini masalahnya. Bukan masalah belakangan ya Allahnya Allah ya Rasulnya. Oh akhirnya. Nah karena memang kita terlalu banyak kopelahnya. Nah jadi kalau kita baca sholawat, ya Allah, sholli, semoga engkau menambah rahmat ala Muhammad untuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Rasulnya kita ingat, kemudian Allahnya kita ingat. Nah, sehingga dua hal ini tidak lepas dalam keyakinan kita. Sehingga mudah-mudahan hal ini bisa sebagai spirit juga bagi kita yang banyak, terutama saya untuk senantiasa bisa mengamalkan sholawat. Insya Allah itu bisa mewakili dan membadal guru musik. Terus ini bisa ada pertanyaan? Cekap atau nanti dilanjutkan ketika ngopi? Ini 37 ya Pak, soal 38. 38 itu sebenarnya kesimpulan sih Pak. Kesimpulan 38, 39 kesimpulan dari hikmah yang ke-37 ini. Mungkin insya Allah pada sekedar kita dibuat payung Pak. Insya Allah materi. Takutnya nanti kan ini yang 37 nggak paham ditambah dengan yang 38 kan jadi tambah kan jadi panas. Jadi semangat di sini bahaya. Nah sampai sini bisa dibantu banyak. Nah, mudah-mudahan sih ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing hidayah taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap langkah kita selalu diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Allah. Kita sakit yang atur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.